Di balik tenangnya Wringin Lor, tersembunyi kisah panjang tentang iman, perjuangan, dan pengabdian. Inilah jejak sejarah umat lingkungan Santo Rafael, bagian dari karya besar Allah yang ditanamkan sejak tahun 1965. Pada tahun 1965 di Dusun Wringin Lor, Purwobinangun Pakem ini terdapat pengembangan iman yang pada saat itu ada beberapa tokoh, antara lain satu Bapak Mujiarjo, dua Bapak Widyo Sumarto, tiga Bapak Cipto Sumarto, 4 Bapak Sugeng Siswoyo. Dari keempat tokoh itu lalu mereka bersama-sama mengembangkan iman Katolik di Dusun Wringin ini dengan berbagai kegiatan, antara lain ada semacam wulangan yang dilaksanakan tiap hari Rabu malam Kemis, kemudian pengasuh atau pembimbing agama pada saat itu adalah dari buder-buder dari Kota Baru. Buder-buder itu mengajar setiap malam Kemis. Kemudian di sini banyak umat yang ikut, namun pada saat itu baru sekitar 10-15 personil yang mengikuti wulangan tiap malam Kemis. Di samping itu lambat laun semakin banyak umat, sehingga sampai tahun 1979 kurang lebih tahun itu ada pembaptisan massal dewasa yang di situ antara lain bapak-bapak, ibu-ibu itu dibaptis dewasa karena putra-putrinya sudah Katolik lebih dahulu. Kemudian antara lain saya sebutkan misalnya Bapak Sudi Utomo dan Ibu Sudi Utomo, Bapak Rejo Utomo dan Bapak Ibu Rejo Utomo, kemudian Bapak Somo Wiarjo, Ibu Somo Wiarjo, kemudian Bapak Adiwiono, Ibu Adiwiono dan sebagainya, sampai sekitar kurang lebih ada 15-20 orang yang baptisan dewasa pada saat itu, dan pengajarnya adalah Bapak Sastro dari Surodadi dan Bapak Prayono, putranya Bapak Sastro. Nah, kemudian sampai tahun berikutnya perkembangan umat lingkungan menjadi lebih banyak, sekitar 50 orang. Kemudian di tahun 2000-an itu perkembangannya menjadi 170 sampai 100 orang. Nah, sampai sekarang itu sampai tahun 2000 atau akhir tahun ini sudah mencapai sekitar 170 umat. Demikian mengenai perkembangan iman daripada Stasi Rafael. Namun pada saat itu Rafael tahun sebelumnya itu belum bernama Rafael, tetapi masih belum punya santo pelindung. Kemudian berbagai macam pendapat bapak-bapak pengurus lingkungan menamakan atau mencari nama santo pelindung, yaitu Santo Rafael. Dan kegiatan-kegiatan selainnya yaitu ada, selain sembahyang, ada ziarah lingkungan yang dilaksanakan oleh seluruh umat. Sampai sekarang masih berjalan, hampir tiap tahun mengadakan ziarah yang diprakarsai oleh OMK dan pengurus lingkungan. Demikian mengenai perkembangan atau sejarah iman Katolik di lingkungan Rafael.
Segalanya dimulai dari semangat 3 tokoh perintis. Yang pertama, Bapak Mujiharjo, yang dikenal sebagai Mbah Guru. Yang kedua, Bapak Cipto Sumarto. Dan yang ketiga, Bapak Sugeng Siswo Suwarno. Selain itu, ada Bapak Widyo Sumarto yang dikenal sebagai Bapak Dukuh. Nilai-nilai pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian yang mereka tanamkan menjadi nafas dalam setiap langkah komunitas ini, menginspirasi generasi demi generasi untuk tetap setia melayani dan berkarya bagi sesama. Yang saya lihat perkembangan umat di sini dalam akhir tahun ini semakin bertambah. Yang dulunya cuma 20 orang, sekarang sudah lebih dari 30. Bisa dilihat dalam yang hadir dalam doa lingkungan. Ya, semakin terlihat kebutuhan umat untuk memiliki wadah yang tetap. Karena selama ini umat hanya berkumpul, berpindah-pindah tanpa memiliki struktur yang tetap. Saya melihat bagaimana umat yang masih kecil ini bertumbuh. Walaupun umatnya masih sedikit, tapi dengan semangat yang luar biasa, maka saya yakin umat ini akan berkembang dengan baik. Saya sebagai dukuh di sini sangat mendukung kegiatan bapak-bapak dan umat di sini. Sangat terasa iman dan kebersamaannya, sehingga sangat mendukung untuk perkembangan umat ini dengan berkembang dengan pesat. Gitu. Saya juga mau bicara dari pengantikan Pak Muji, Mas Cipto, Pak Dukuh, ini saya kok setuju sekali menggarisbawahi bahwa sudah saatnya lah umat kita yang semakin ngerembaka tumbuh ini kita buatkan suatu wadah agar kita lebih mudah mengkoordinir baik di dalam pertumbuhan rohani maupun sosialnya. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi tentang bagaimana kita membangun kebersamaan, pelayanan yang lahir dari semangat pengabdian. Ini yang menjadi kekuatan kita. Dan mari kita membentuk tim kecil, kemudian menyusun suatu kegiatan rutin, misalnya doa rosario, pendalaman iman, mengunjungi umat yang sakit, dan lanjut usia. Ya, kelihatannya langkah yang akan kita ambil ini sungguh mulia, dan kita melangkah ini mestinya didasarkan dengan hati yang tulus, sehingga di dalam pertumbuhan nanti pertumbuhan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kalau begitu, mari kita tetapkan langkah bersama kita, tidak hanya membentuk lingkungan, tetapi kita menanam benih rohani bagi generasi yang Dari ketiga malaikat pelindung, Gabriel sang pembawa kabar yang menyuarakan kehendak ilahi, Mikael sang pelindung dalam pertempuran yang menjaga dari segala kejahatan.
dan Rafael, sang penyembuh yang hadir dalam luka dan pemulihan. Kita belajar tentang peran, kesetiaan, dan kasih yang tanpa syarat. Mereka hadir bukan hanya dalam kisah, tapi juga menjadi lambang harapan dalam kehidupan kita yang penuh perjuangan. Untuk itu, umat lingkungan akan mengadakan rapat bersama guna memilih salah satu dari ketiga malaikat agung tersebut, Gabriel, Mikael, atau Rafael, sebagai santo pelindung lingkungan. Pemilihan ini menjadi momen reflektif untuk mengenali nilai-nilai yang ingin dihayati bersama dalam kehidupan menggereja sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada sore hari ini kita mengumpul di sini bukan hanya untuk mau membentuk lingkungan, tetapi mau memilih pelindung kita. Kan banyak sekali santo atau santa yang menjadi pelindung rohani kita. Maka nanti Bapak Ibu terserah memilih santo atau santa siapa, dan kami serahkan kepada Bapak Ibu. Pertama, Santo Mikael. Yang kedua, Santo Gabriel. Dan yang ketiga, Santo Rafael. Masing-masing mempunyai makna yang mendalam. Santo Mikael sebagai pelindung dalam pertempuran. Santo Gabriel sebagai pembawa kabar gembira, dan Santo Rafael sebagai penyembuh dan penuntun perjalanan. Kalau demikian, kami ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu semua. Kiranya santo atau santa siapakah yang bisa menggambarkan harapan kita mengenai komunitas kita ini. Boleh saya sampaikan sesuai dengan gambaran kita di antara Rafael, Mikael, dan Gabriel. Kita tentukan pilih Rafael saja. Setuju Bapak Ibu? Karena kita tumbuh dengan pelan-pelan. Banyak yang datang itu dengan penuh luka, dengan pergumulan. Tetapi kita tetap berjalan terus. Maka kita perlu penyertaan dan perlu penyembuhan, bukan menghakimi. Ya, menurut saya memang usulan dari Bu Maria tepat.
karena lingkungan kita butuh untuk penyembuhan dan penuntun dalam perkembangan lingkungan kita sesuai dengan karakter Santo Rafael, yaitu penuntun dan penyembuhan. Semoga dengan lingkungan kita memilih pelindung Santo Rafael, semoga lingkungan kita dituntun dalam perkembangan yang selanjutnya. Saya juga setuju. Dari 3 santo pun santa, yang paling cocok untuk di wilayah kita hanyalah Santo Rafael. Seperti dalam Tobit, menuntun dalam perjalanan yang penuh resiko dan juga dimulai dari bawah. Kalau memang Bapak Ibu sudah menghendaki Rafael sebagai pelindung kita, kami setuju. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau enggak? Setuju. Maka dengan demikian, maka lingkungan ini kami beri nama pelindung Santo Rafael. Semoga ia senantiasa mendampingi kita dalam perjalanan, menuntun dan menyembuhkan. Umat secara penuh kesadaran memilih nama Rafael, sebuah pilihan yang mencerminkan harapan akan kesembuhan, kekuatan dalam menjalani ziarah iman, dan pendampingan ilahi yang hadir dalam kelembutan namun penuh keteguhan. Rafael menjadi simbol kasih yang menyembuhkan dan cahaya yang menuntun setiap langkah dalam terang iman. Dalam hening cahaya lilin dan nafas syukur yang pelan, umat berkumpul di gedung serbaguna Ringenlor, tempat yang sederhana namun syarat makna. Sebagai ungkapan syukur atas terpilihnya Santo Rafael sebagai pelindung, mereka bersatu dalam misa kudus, memanjatkan doa, memohon penyertaan, dan menyerahkan langkah-langkah mereka ke dalam bimbingan kasih ilahi. Bapak Ibu, tadi setelah kita mendengarkan Santo Rafael sebagai pelindung, itu berarti kita dituntun dan disembuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas setiap hari. Bapak Ibu bisa meningkatkan iman kita masing-masing di bawah perlindungan Santo Rafael. Dengan penuh iman dan semangat, umat lingkungan Santo Rafael menapaki babak baru, melayani dengan kasih, hidup dalam terang penyembuhan, dan berjalan bersama dalam perlindungan malaikat Tuhan. Dari wulangan yang dahulu dibimbing oleh para bruder gereja Kota Baru, tumbuh benih iman yang terus disiram dalam kebersamaan. Ziarah pun menjadi ruang untuk menyatukan langkah, mempererat batin umat dalam satu tujuan iman. Ibadat malam Jumat, baptisan dewasa, dan berbagai perayaan lainnya menjadi denyut kehidupan rohani umat lingkungan Santo Rafael. Ritme sederhana
namun penuh makna yang meneguhkan perjalanan iman setiap pribadi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di tengah ulangan bersama rekan-rekannya, hati Mbak Revi yang menjadi Suster Elina muda tersentuh secara mendalam. Hatiku bergetar saat Injil ini diwartakan. Dalam kesederhanaan, aku merasakan panggilanmu. Aku hanya gadis dari kampung kecil, tapi disinilah aku temukan makna pelayanan. Jika ini jalanmu Tuhan, tuntunlah aku siap melangkah bersamamu. Dari lingkungan Santo Rafael yang kecil ini, tumbuh panggilan besar yang menembus batas. Romo Supri, Romo Partomo, Suster Elina, dan yang lainnya, mereka adalah buah dari iman yang berakar kuat dalam keluarga-keluarga sederhana yang menanamkan kasih, keteladanan, dan semangat pelayanan sejak dini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mereka hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Para prodiakon seperti Bapak Hadi Sucipto, Bapak Yanto, dan yang lainnya setia menjadi perpanjangan tangan gereja, menghadirkan sakramen, penghiburan, dan semangat iman di tengah umat. Dalam langkah sederhana mereka, kasih Allah menjadi nyata. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Berkah dalam. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini. Kita mau ibadat lingkungan. Marilah kita siapkan hati kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita yang berkumpul demi nama-Nya sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai karyanya. Dan sesudah tiba saatnya, ia berjuang dengan gigih, bahkan sampai mati demi masa depan dan kebahagiaan kami. Maka ya Bapa, semoga sabdamu hari ini membuka hati kami, supaya berani menggunakan setiap kesempatan untuk belajar dengan tekun dan bekerja dengan rajin demi hari depan yang cerah bagi diri kami sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, nusa, dan bangsa. Semua ini kami mohon demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Estafet kepemimpinan tidak pernah padam, terus menyala dari generasi ke generasi. Dari Bapak Mujiharjo, Bapak Sugeng, Bapak Suparno, Bapak Siswanto, Bapak Samidi, Bapak Purwanto, Bapak Sutrisno,
Bapak Iman Pramono, Bapak Sumarjo, dan sampai saat ini Bapak Marsidi. Para pemimpin lingkungan Santo Rafael hadir sebagai gembala kecil yang setia, membimbing umat dengan hati, menjaga semangat kebersamaan, dan menuntun langkah dalam terang iman. Seiring berjalannya waktu, Gedung Serbaguna Wringin Lor telah menjadi saksi bisu geliat hidup umat sejak tahun 1990 yang menjadi tempat berkumpul, berdoa, berbagi sukacita dan duka cita. Gedung ini bukan hanya ruang fisik, tetapi menjadi jantung kehidupan komunitas. Hingga akhirnya pada tahun 2020, gedung ini secara resmi diserahkan kepada umat lingkungan Santo Rafael oleh Suster Elina sebagai pemilik Gedung Serbaguna kepada umat yang diwakilkan oleh Ketua Lingkungan Santo Rafael pada tahun 2020, yaitu Bapak Marjo. Selamat siang Pak Marjo. Selamat siang Suster, berkah dalam. Berkah dalam. Ada apa? Begini Pak Marjo, saya boleh minta waktu sebentar? Boleh Suster, boleh. Oh iya, kalau begitu saya mau bicara. Oke, silakan duduk dulu Suster. Oh iya, makasih Pak. Begini Pak Marjo, ini gedung ini milik saya. Sejak lama selalu saya jaga, saya rawat seperti rumah saya sendiri. Namun kita sama-sama tahu bahwa gedung ini sering kosong. Lalu saya punya niat ingin menyerahkan gedung ini untuk umat lingkungan Santo Rafael melalui Pak Marjo sebagai ketua lingkungan agar dapat digunakan untuk segala aktivitas lingkungan demi kebaikan lingkungan kita. Terima kasih Suster. Sejak dulu Suster telah mengizinkan kami memakai gedung ini untuk berbagai macam kegiatan lingkungan. Iya Pak Marjo. Saya sungguh terharu menghargai niat baik Suster. Gedung ini tidak bisa lepas dari perjalanan iman kami. Tempat kami bertumbuh, saling berkeluh kesah, dan saling menguatkan. Sekali lagi Suster, terima kasih atas kepercayaan Suster kepada umat lingkungan Rafa. Terima kasih juga Pak Marjo. Lalu saya mohon agar gedung ini selalu dirawat, dijaga, bukan hanya fisiknya saja,
melainkan semangatnya untuk saling melayani, menghibur, dan memberikan pengharapan satu lain. Sekali lagi terima kasih suster. Tentunya kami umat Rafael akan selalu menjaga, merawatnya dengan baik. Doakan saja suster, semoga kami umat Rafael bisa menghidupkan makna pelayanan yang sudah suster tanam sejak dari dulu di tempat ini. Iya, kami sama-sama berdoa semoga gedung ini bermanfaat bagi lingkungan demi kemajuan lingkungan, terutama juga bagi paroki kita, bagi gereja kami. Ininya mohon diterima Pak Marjo. Terima kasih suster atas kepercayaannya. Iya, dan mohon teruskan semua usaha dan pengabdian Pak Marjo ini sehingga gedung ini menjadi saksi Tuhan yang nyata lewat umat lingkungan yang terima kasih sir. Terima kasih juga Pak Marjo, selamat siang. Dalam Pak Marjo. Dengan demikian, adanya penyerahan gedung serbaguna Wringin Lor menandai babak baru dalam sejarah pelayanan dan keterlibatan umat yang semakin mendalam dan bermakna. Orang muda Katolik lingkungan Santo Rafael hadir membawa semangat baru yang segar dan penuh daya. Dibentuk pada masa pelayanan Romo Yatno, mereka tampil sebagai wajah muda gereja yang penuh harapan, berkarya dengan kreatif, melayani dengan sukacita, dan menjadi penggerak kehidupan iman yang lebih dinamis menuju masa depan gereja yang hidup dan relevan. Selamat siang, kami bersama umat Santo Rafael. Tadi pagi kita melaksanakan ziarah di Gua Maria Ganjuran bersama OMK dan seluruh umat Rafael. Dan pada siang hari ini kita melanjutkan kegiatan rekreasi di Pantai Cangkring, Bantul, Yogyakarta bersama umat Rafael dan OMK Santo Rafael. Dan semua kegiatan ini, puji Tuhan, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, demikian selamat siang.
number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.